Mahatma Gandhi, seorang pemimpin India, dalam teori Seven Deadly Sins-nya mengemukakan tanda-tanda suatu negara yang akan mati, yaitu adalah apabila telah tumbuh berkembang budaya, nilai-nilai, dan perilaku seperti berikut ini. Kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. Coba Anda terapkan ini dalam kasus Indonesia. Apakah ini sudah terlihat dalam kehidupan bernegara di Indonesia? Politik yang tanpa prinsip, agama yang tanpa pengorbanan, ilmu yang tanpa kemanusiaan, bisnis yang dilakukan secara membabi buta dan tidak memperhatikan etika dan moralitas, kemudian pengetahuan yang tanpa karakter gitu, pengetahuan yang hanya kognitif saja tetapi kemudian tidak membentuk sifat dan karakter seseorang, kemudian kesenangan yang tanpa hati nurani, misalnya kesenangan di atas penderitaan orang lain, kemudian juga banyak orang yang mendapatkan kekayaan tanpa bekerja. Maka jika tanda-tanda itu telah ada, maka kalau menurut Mahatma Gandhi, negara tersebut akan mati. Kematian negara tentu akan dilihat dari pertama, lunturnya identitas suatu bangsa. Semakin luntur identitas suatu bangsa, maka negara tersebut akan semakin terbelakang. Sebaliknya, semakin karakter suatu bangsa, identitas suatu bangsa itu kuat, maka negara itu akan maju. Kita lihat negara-negara maju itu seluruhnya yang memiliki identitas kuat. Contoh Korea, Jepang, negara-negara di Eropa, semuanya memiliki identitas yang kuat. Nah, identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang halus budinya, sopan dalam sikapnya, santun dalam tindaknya, bertoleransi, memiliki solidaritas sosial yang peka, dan nasionalisme yang tinggi, lambat laun pudar dikikis oleh globalisasi. Kita merasakan hal itu sekarang ini. Saat ini manusia Indonesia cenderung kurang tulus, setiap jasa atau jabatan selalu diukur dengan materi, suka menggunakan kedok berbeda antara perkataan dan perbuatan, tidak bisa memegang janji, dan menghindari tanggung jawab. Sangat memprihatinkan melihat kondisi seperti ini. Seorang budayawan Indonesia, Mohtar Lubis, mengatakan bahwa ciri manusia Indonesia adalah demikian. Pertama, hipokrit alias munafik, pura-pura alim, ikut memaki-maki korupsi, tetapi dia sendiri kemudian terlibat korupsi, asal bapak senang. Yang kedua, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, selalu mengatakan bukan saya, adalah selalu dikatakan ketika melakukan kesalahan tertentu. Kemudian yang ketiga, berjiwa feodal. Yang keempat, percaya sama tahayul. Kita lihat misalnya menjelang pemilu, pilkada, itu dukun rame dikunjungi. Kemudian di kehidupan sehari-hari banyak menggunakan ajimat-ajimat. Itu terlihat bahwa bangsa Indonesia memang percaya tahayul. Kemudian yang kelima, artistik. Hidup lebih banyak dengan naluri, dengan perasaan. Ya, ini bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang keenam, watak yang lemah.
Akibat dari watak yang lemah ini adalah banyak terjadinya gejala pelacuran intelektual. Yang ketujuh, boros, tidak hemat. Kita lihat berbagai pusat perbelanjaan begitu ramai, ya, tempat-tempat ngopi begitu ramai, itu tanda bahwa bangsa ini tidak hemat. Yang kedelapan, tukang menggerutu di belakang. Kalau di depan, ya, 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 tetapi begitu di belakang dia menggerutu. Kesembilan, cepat cemburu dan dengki terhadap orang lain yang dilihatnya lebih dari dia. Itu SMS ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kemudian ke-10, manusia Indonesia kata Muhtar Lubis adalah manusia yang sok. Kalau berkuasa dia mabuk kuasa, kalau kaya dia mabuk harta. Yang ke-11, tukang tiru. Nah, tukang tiru ini bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang ke-12 adalah tidak atau kurang peduli dengan nasib orang. Dia santai saja melihat orang lain menderita. Ciri manusia Indonesia lainnya adalah senang rapat berulang-ulang, jam karet, berisik, tidak suka turun ke lapangan. Semuanya ini negatif. Apakah benar sifat manusia Indonesia seperti itu sekarang ini? Ya, Anda bisa menjawabnya sendiri. Anda tentu bisa melihat apakah apa yang dikatakan oleh Mohtar Lubis itu sekarang terjadi atau benar-benar terjadi. Kalau memang terjadi, maka tentu sangat menyedihkan. Kebudayaan memperlihatkan seluruh kepribadian dan karakter seseorang. Karena itu, kebudayaan dapat dilihat sebagai jendela yang sudah dibuka untuk memahami manusia. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang kehilangan identitas atau karakter bangsa akan hancur. Dengan demikian, kita harus mempertahankan karakter kita sebagaimana yang telah dirumuskan dalam filosofi Grosslah, bangsa kita. Jadi karakter bangsa Indonesia yang positif ini adalah yang ada dalam filosofi Grosslah. Apa itu filosofi Grosslah? Filosofi Grosslah ya Pancasila. Karakter manusia Indonesia adalah berketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokratis, dan berkeadilan sosial. Itulah karakter yang positif yang diharapkan. Tentu bukan karakter yang dipaparkan oleh Mohtar Lubis dalam bukunya tersebut. Apa yang disebut identitas dan identitas nasional? Menurut Sumarno Sudarsono, identitas nasional tampil dalam 3 fungsi, yaitu sebagai penanda eksistensi, sebagai pencerminan kondisi bangsa pada umumnya berkondisi ketahanan bangsa dan pada khususnya, sebagai pembeda dari bangsa lain. Jadi identitas nasional itu adalah pembeda. Identitas nasional itu adalah pembeda yang merupakan penanda eksistensi suatu bangsa. Gitu.